Bapak Ibu, pernahkah Anda merasa tiba-tiba sulit mengingat sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari? Misalnya, lupa menaruh kacamata, lupa mematikan kompor, atau bahkan lupa nama cucu sendiri. Banyak orang langsung menyalahkan faktor usia. Padahal, para ahli mengatakan bahwa umur hanya 30% penyebab pikun. Sisanya berasal dari kebiasaan harian yang tanpa disadari merusak kesehatan otak sedikit demi sedikit. Inilah sebabnya banyak lansia tampak sehat secara fisik, tetapi pikiran mulai melemah lebih cepat. Dan yang lebih mengejutkan, penyebabnya bukan hal besar, melainkan rutinitas kecil yang dilakukan setiap hari selama bertahun-tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya, selamat datang kembali di channel Rumah Sehat. Jangan lupa klik tombol subscribe agar Bapak Ibu tidak tertinggal ilmu kesehatan terbaru yang insya Allah bermanfaat untuk menjaga daya ingat, menjaga tubuh tetap kuat, dan membuat masa tua lebih produktif. Satu klik dari Anda bisa menyelamatkan banyak lansia di Indonesia. Terima kasih. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu di seluruh Nusantara diberikan kesehatan paripurna, pikiran yang jernih, hati yang tenang, dan keberkahan umur. Hari ini saya berbagi dari kota Surakarta, salam hangat untuk seluruh penonton Rumah Sehat dari Sabang sampai Merauke. Masalah kepikunan sering dianggap sebagai hal alami yang muncul ketika usia bertambah. Namun faktanya, banyak penelitian menunjukkan bahwa pikun tidak hanya disebabkan oleh umur, tetapi lebih karena kebiasaan sehari-hari yang diam-diam merusak fungsi otak sedikit demi sedikit. Banyak lansia yang sebenarnya masih mampu mempertahankan daya ingat tajam hingga usia sangat lanjut. Sementara sebagian lainnya sudah mulai mengalami penurunan fungsi memori bahkan sebelum menginjak usia 60. Hal ini membuktikan bahwa pikun bukanlah takdir mutlak, melainkan hasil dari pola hidup. Salah satu penyebab utama lansia cepat pikun adalah kurangnya aktivitas otak. Otak manusia bekerja seperti otot, ketika jarang digunakan untuk berpikir, mengingat, memecahkan masalah, atau melakukan kegiatan yang menstimulasi, maka sel-sel otak mulai melemah dan koneksi antar neuron semakin menurun. Saat ini terjadi terus-menerus, perlahan daya ingat menurun dan kemampuan fokus berkurang. Kebiasaan kecil sehari-hari ternyata punya dampak sangat besar. Misalnya duduk terlalu lama tanpa bergerak, menonton televisi berjam-jam, jarang berinteraksi dengan orang lain, serta mengisolasi diri dari aktivitas sosial. Kesepian termasuk salah satu pemicu penurunan memori paling cepat. Ketika lansia tidak diajak bicara atau tidak dilibatkan dalam aktivitas ringan seperti membantu di rumah, menyapu, berkebun, atau menyiapkan sesuatu, otak kehilangan kesempatan untuk bekerja secara aktif. Selain itu, kurangnya hidrasi menjadi faktor yang sering diabaikan. Padahal, 70% otak manusia terdiri dari air, sehingga kekurangan cairan dapat membuat fungsi otak menurun drastis. Dehidrasi ringan saja bisa menyebabkan sulit berkonsentrasi, mudah lelah, dan daya ingat menurun. Makanan harian pun memiliki pengaruh besar. Konsumsi gula berlebih memicu inflamasi otak dan mengurangi kemampuan sel dalam menerima dan menyimpan informasi baru. Makanan cepat saji, gorengan berlebihan, dan produk kemasan yang tinggi pengawet termasuk penyebab kerusakan sel otak. Faktor emosional seperti stres, kecemasan, dan pikiran yang tidak stabil juga berperan besar. Ketika lansia terlalu sering merasa cemas atau memikirkan hal-hal yang tidak perlu, hormon stres meningkat dan merusak sel-sel otak. Keseluruhan faktor ini menjadi paket lengkap penyebab pikun lebih cepat bila tidak dikendalikan. Namun kabar baiknya, semua ini bisa diperbaiki melalui kebiasaan sederhana. Pikiran yang aktif, tubuh yang bergerak, hidrasi cukup, dan interaksi sosial yang baik terbukti mampu menjaga otak tetap tajam. Pagi hari adalah waktu paling penting untuk menentukan kinerja otak sepanjang hari. Namun, banyak lansia melakukan kesalahan kecil yang berulang-ulang setiap pagi sehingga mempengaruhi kesehatan otak tanpa mereka sadari. Pada saat bangun tidur, tubuh dalam kondisi paling lemah, aliran darah lambat, dan oksigen ke otak berkurang.
Jika pada periode ini tubuh tidak diberi stimulasi yang tepat, maka otak akan bekerja lebih lambat dan menurunkan daya ingat. Salah satu kebiasaan yang paling sering dilakukan lansia adalah duduk diam setelah bangun tidur tanpa gerakan apapun. Kondisi ini membuat tubuh tidak mendapatkan rangsangan awal untuk mengaktifkan sel saraf. Padahal, hanya dengan melakukan peregangan sederhana selama 1 hingga 2 menit, aliran darah ke otak meningkat hingga 30%. Selain itu, banyak lansia yang tidak langsung minum air setelah bangun tidur. Padahal, tubuh kehilangan banyak cairan selama 6 hingga 8 jam tidur. Ketika tubuh kekurangan air, otak kehilangan kemampuan menyimpan memori jangka pendek. Bahkan dehidrasi ringan dapat menyebabkan pusing, lemas, sulit fokus, dan pelupa. Kebiasaan lain yang tidak disadari adalah langsung menonton televisi di pagi hari. Televisi memberikan stimulasi pasif, bukan aktif. Artinya, otak tidak dilatih untuk berpikir dan memproses informasi mendalam. Akibatnya, otak justru menjadi semakin pasif. Udara pagi sebenarnya sangat baik untuk otak karena kaya oksigen bersih. Sayangnya, banyak lansia yang tidak membuka jendela atau keluar sebentar untuk menghirup udara segar. Hanya 5 menit menghirup udara pagi dapat meningkatkan energi mental dan mempercepat kinerja otak. Solusi terbaik untuk melindungi otak di pagi hari adalah menerapkan rutinitas sederhana seperti minum segelas air hangat, melakukan peregangan, berjalan kaki 30 langkah di dalam rumah, melatih pernafasan dalam, serta mengucapkan doa atau afirmasi positif. Kebiasaan kecil ini memiliki dampak luar biasa dalam menjaga kesehatan otak dan memperlambat proses pikun. Kesepian adalah salah satu faktor paling kuat yang mempercepat proses pikun. Yang mengejutkan, kesepian tidak selalu berarti hidup sendirian. Banyak lansia yang tinggal bersama keluarga, tapi tetap merasa sepi karena minim interaksi. Jarang diajak bicara, dan jarang dilibatkan dalam aktivitas rumah. Ketika lansia merasa tidak dibutuhkan, otaknya secara perlahan berhenti bekerja dengan optimal. Otak memerlukan stimulasi berupa percakapan, tawa, diskusi, aktivitas ringan, hingga peran sosial sederhana. Ketika semua ini hilang, koneksi antar sel otak akan menurun. Selama bertahun-tahun, lansia yang sering sendiri mengalami penurunan kognitif 2 kali lebih cepat dibanding lansia yang aktif secara sosial. Kesepian juga menyebabkan stres kronis. Hormon stres yang tinggi merusak jaringan otak, terutama bagian otak yang berfungsi menyimpan memori. Lansia yang mengalami kesepian biasanya lebih mudah lupa, mudah menangis, tidak bersemangat, dan sering bingung tanpa alasan jelas. Tanda-tanda lansia mengalami kesepian antara lain berbicara sendiri, malas makan, tidur terlalu banyak, tidak bergairah, jarang keluar rumah, dan sering melamun. Bila dibiarkan, kondisi ini dapat memperparah risiko demensia. Solusi kesepian tidak harus rumit. Lansia hanya perlu diajak melakukan aktivitas ringan yang membuat otak aktif. Ajak mereka bercerita selama 10 menit sehari, minta bantuan sekecil apapun, seperti mengaduk masakan, melipat pakaian, atau merapikan meja. Aktivitas sederhana ini memberi pesan kepada otak bahwa mereka masih berperan dan masih dibutuhkan. Selain itu, kegiatan sosial seperti posyandu lansia, senam pagi, arisan kecil, atau pertemuan keluarga juga penting. Tawa dan percakapan ringan terbukti dapat meningkatkan hormon bahagia yang melindungi sel otak. Kesepian bukan hanya soal tidak punya teman, tetapi hilangnya rasa dihargai. Dengan sedikit perhatian, lansia dapat kembali merasa hidup dan otak mereka kembali bekerja lebih optimal. Kesepian adalah salah satu faktor paling kuat yang mempercepat proses pikun. Yang mengejutkan, kesepian tidak selalu berarti hidup sendirian. Banyak lansia yang tinggal bersama keluarga, tapi tetap merasa sepi karena minim interaksi. Jarang diajak bicara, dan jarang dilibatkan dalam aktivitas rumah. Ketika lansia merasa tidak dibutuhkan,
otaknya secara perlahan berhenti bekerja dengan optimal. Otak memerlukan stimulasi berupa percakapan, tawa, diskusi, aktivitas ringan, hingga peran sosial sederhana. Ketika semua ini hilang, koneksi antar sel otak akan menurun. Selama bertahun-tahun, lansia yang sering sendiri mengalami penurunan kognitif 2 kali lebih cepat dibanding lansia yang aktif secara sosial. Kesepian juga menyebabkan stres kronis. Hormon stres yang tinggi merusak jaringan otak, terutama bagian otak yang berfungsi menyimpan memori. Lansia yang mengalami kesepian biasanya lebih mudah lupa, mudah menangis, tidak bersemangat, dan sering bingung tanpa alasan jelas. Tanda-tanda lansia mengalami kesepian antara lain berbicara sendiri, malas makan, tidur terlalu banyak, tidak bergairah, jarang keluar rumah, dan sering melamun. Bila dibiarkan, kondisi ini dapat memperparah risiko demensia. Solusi kesepian tidak harus rumit. Lansia hanya perlu diajak melakukan aktivitas ringan yang membuat otak aktif. Ajak mereka bercerita selama 10 menit sehari, minta bantuan sekecil apapun, seperti mengaduk masakan, melipat pakaian, atau merapikan meja. Aktivitas sederhana ini memberi pesan kepada otak bahwa mereka masih berperan dan masih dibutuhkan. Selain itu, kegiatan sosial seperti posyandu lansia, senam pagi, arisan kecil, atau pertemuan keluarga juga penting. Tawa dan percakapan ringan terbukti dapat meningkatkan hormon bahagia yang melindungi sel otak. Kesepian bukan hanya soal tidak punya teman, tetapi hilangnya rasa dihargai. Dengan sedikit perhatian, lansia dapat kembali merasa hidup dan otak mereka kembali bekerja lebih optimal. Tidur adalah salah satu proses paling penting untuk kesehatan otak. Namun banyak lansia menghabiskan waktu tidur dengan pola yang tidak teratur. Ada yang tidur terlalu malam, ada yang tidur terlalu banyak di siang hari, dan ada pula yang sering terbangun di tengah malam. Pola tidur seperti ini membuat otak tidak mendapatkan waktu regenerasi yang ideal. Saat tidur, otak melakukan proses pembersihan racun, semacam sistem cuci otomatis yang bertugas membuang zat sisa yang menumpuk sepanjang hari. Ketika tidur tidak berkualitas, racun-racun ini menumpuk dan mengganggu fungsi sel otak. Itulah sebabnya lansia yang tidur tidak teratur sering mengalami pelupa, sulit fokus, dan mudah bingung. Tidur berlebihan di siang hari juga merusak ritme alami tubuh. Banyak lansia tidur siang 2 hingga 3 jam dan akhirnya sulit tidur pada malam hari. Akibatnya kualitas tidur malam menjadi buruk dan otak tidak mendapat waktu pemulihan. Selain itu lingkungan tidur yang kurang nyaman, seperti kamar yang terlalu terang, bantal tidak nyaman, atau bising juga mempengaruhi kualitas tidur. Rutinitas sebelum tidur yang tidak teratur, seperti menonton TV sampai larut malam atau menggunakan HP di tempat tidur, membuat otak tetap aktif saat seharusnya beristirahat. Solusi sederhana untuk memperbaiki pola tidur lansia adalah membangun rutinitas yang konsisten. Usahakan tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Kurangi tidur siang menjadi maksimal 30 hingga 60 menit. Pastikan kamar tidur memiliki pencahayaan yang redup dan suasana tenang. Selain itu, lakukan pernafasan dalam 4-4-4 sebelum tidur. Tarik nafas 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan 4 detik. Teknik ini menenangkan syaraf dan mempersiapkan otak untuk beristirahat. Dengan tidur yang berkualitas, otak dapat memperbaiki sel-sel yang rusak, menyimpan memori baru dan menjaga kestabilan emosi. Otak lansia membutuhkan latihan sama seperti tubuh membutuhkan olahraga. Namun, banyak lansia melewatkan aktivitas yang dapat menstimulasi otak. Ketika otak jarang digunakan untuk berpikir, mengingat, memecahkan masalah, atau belajar hal baru, koneksi saraf akan melemah. Hal ini menjadi penyebab paling cepat munculnya pikun. Penyebab ini sering tidak disadari karena banyak lansia menganggap bahwa di usia tua tidak perlu lagi belajar atau melakukan hal-hal yang menantang pikiran. Padahal, aktivitas sederhana seperti membaca, menghafal doa, mengerjakan teka-teki, atau belajar menggunakan alat baru dapat meningkatkan kekuatan otak. Ketika otak tidak dilatih,
sel-sel saraf yang jarang dipakai akan mati. Akibatnya, lansia mulai mengalami gejala seperti lupa letak barang, lupa nama orang terdekat, atau bingung ketika berada di tempat umum. Kebiasaan pasif seperti duduk, menonton TV, atau bermain HP tanpa kegiatan berpikir membuat otak makin lemah. Latihan otak tidak harus rumit. Lansia dapat melakukan kegiatan kecil seperti mengingat 5 barang di rumah, menghitung mundur dari angka tertentu, menghafal satu doa atau ayat setiap hari, atau memecahkan teka-teki ringan. Aktivitas ini meningkatkan aliran darah di otak dan memperkuat koneksi saraf. Belajar hal baru juga penting. Lansia dapat mencoba resep masakan baru, belajar tanaman baru, atau mencoba permainan sederhana. Aktivitas ini membuat otak bekerja lebih aktif dan mencegah penurunan memori. Interaksi sosial seperti berbicara dengan keluarga atau teman juga bagian dari latihan otak. Setiap percakapan memaksa otak untuk berpikir, merespons, dan mengingat informasi. Dengan melatih otak secara rutin, lansia dapat memperlambat pikun bahkan hingga 50%. Semakin sering otak digunakan, semakin kuat fungsinya. Bapak Ibu yang saya hormati, pikun bukan takdir. Pikun bisa diperlambat, bahkan dicegah dengan kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe Rumah Sehat. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, panjang umur, dan dijauhkan dari segala penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.